asal muasal Ninjayu itu namanya itu dari kayak lu misalnya lagi di sekolah sama gue nih. Nah tiba-tiba lu ngilang. Suka ninja. Iya suka ninja tiba-tiba. Lan kemana? Hilang ninja ini. Jadi namanya Ninjayu. Oh berarti. Jadi itu dari awal mulanya clash sama mereka gitu. Padahal gue nggak tahu Anti-Band itu siapa juga nggak tahu awalnya. Karena awalnya gue sama ketuanya doang ributnya. Kayak ngebahas ini kok ayam lu kok kayak aneh gitu yang gue rasain. Karena kan gue main kan. Harusnya gitu sih. Gue penasaran juga. Gue pengennya lawan mereka offline gitu. Pengen banget karena. Halo semua, selamat datang di Proscast Online ya. Sebelum Asep nanti datang ke Proscast yang aslinya, kita tanya-tanyakan banyak hal. Hari ini, aduh Sep, muka jangan lemes gitu lah Sep. What's up man? Bro. Gimana? Halo bro. Welcome to Proscast Online. Oke, gue mau nanyain sesuatu nih. Itu tadi kan gue bener-bener di konten sebelumnya. Kalau misalnya gue lihat, gue kan lagi nyawer-nyawer kalian ya. Gue ngeliat itu adalah hal yang sangat spektakuler gitu. Kita bisa ngomong secara kasar, lu itu adalah penyelamat komunitas Free Fire, bisa gue bilang gitu. Lu Bang Redda ya, satu Ninjayu inilah penyelamat komunitas Free Fire, bener gak kalau gue bisa ngomong kayak gitu? Gue gak berani sih bilang gitu. Nanti kan ada yang membantah gitu. Enggak gitu. Enggak, biasa aja lah. Serius? Biasa ada yang aja. Maksudnya Ya, takutnya ada yang membantah atau ada yang pernah membantah? Takutnya kayak si paling ini gitu takutnya gitu. Soalnya kalau gue orangnya ya kayak ya udah jalan-jalan aja gitu. Gue nggak mau kayak disebut si paling ini juga gitu. Respect kalau untuk kayak gitu ya. Berarti lu nggak over self proclaim untuk membuat publik tuh tahu kalau lu adalah seperti itu gitu. Tapi ini yang gue bisa ngomongin hal itu karena itu gue pikirin dan gue lihat dari sisi gue gitu ya, opini gue sendiri. Karena yang gue lihat kalian ini luar biasa ya, bisa dari tadi ada sedikit trouble di akhir ya yang membuat gue juga sendiri kaget. Tapi men, lu bikin 2 turnamen, yang turnamennya juga zero budget lah ya, bisa kita ngomong gitu. Dan lu bener-bener memakai uang AdSense dan uang uang AdSense itu sawer-saweran ya, saweran-saweran itu untuk membuat itu happen gitu. Dan yang kedua ini bukannya biasa aja, malah makin pecah. 210.000 peak views live tuh buat bocil Free Fire yang sudah tidak main atau mungkin bocil game-game lain yang bilang Free Fire udah mati. Itu angka yang sangat besar ya, bisa dibilang. Itu bukan turnamen official, bahkan gue sendiri ngeliat turnamen official itu viewsnya cuma puluhan ribu gitu. Dan lu sendiri lu bisa mencapai 200.000. Itu cerita awalnya seperti apa sih? Kenapa bisa Ninjayu versus Anti-Band gitu? Awalnya seperti apa sampai lu bisa niat untuk bikin turnamen tersebut gitu? Turnamen komunitas. Kalau dari gue sih sebenarnya kan ini awalnya tuh gara-gara kita liburan gitu ke villa gitu. Oh, oke. Liburan ke villa dan ini kan sering di Discord gitu. Sampai namanya Ninjayu itu asal muasal Ninjayu itu namanya itu dari kayak lu misalnya lagi di sekolah sama gue nih. Nah tiba-tiba lu ngilang. Suka ninja. Iya suka ninja tiba-tiba. Lan kemana? Hilang ninja ini. Jadi namanya Ninjayu. Oh berarti itu mah kayak anak-anak CSGO juga dulu namanya ninja. Jadi dari situ gue kira karena kalian tuh suka pakai set ninja kan, Free Fire kan banyak set skin ninja. Ternyata emang dari anjing bocah Discord yang sering kabur bangsat. Dari tongkrongan anjir. Iya, alright. Ya tapi itu pokoknya awal mulanya itu kan namanya ada di situ Ninjayu. Sedangkan kalau misalnya awal mula ini bisa pecah gitu, iseng jujur aja. Jadi waktu di villa rame-rame ya kan, gue kayak iseng aja karena elit-elit CS lagi pada tanding rame gitu. Gue lihat-lihat di TikTok di mana-mana kan. Akhirnya gue kayak iseng yuk ngajakin anak-anak yang lain yang lagi liburan juga di villa. Ayo konten yuk kali-kali. Ini aja iseng aja kayak kan rame gitu kan. Jadi gue bikin kontennya tuh ada apa sih lagi rame-rame elit CS lagi pada rame-rame, gue lihat-lihat kan. Nah gue langsung bilang gini, gue tanya yuk ke legend-legend gitu, kira-kira mau ngelawan mereka gitu. Awalnya bikin videonya gitu. Dan itu meledak di 2 sosial media tuh ya, bukan TikTok doang gue lihat ya kan.
di Dan dari TikTok situ sama lah di ya. YouTube Short ya. Dari situ tiba-tiba ada yang nyenggol anti ban langsung, ya udah lawan kita gitu. Wow, oke. Gitu. Jadi itu dari awal mulanya clash sama mereka gitu. Padahal gue nggak tahu anti ban itu siapa juga nggak tahu awalnya. I see. Cuma memang lagi banyak tren di mana Free Fire itu mode clash squad yang memang by one gitu, bisa dibilang tim lawan tim ya. Karena jujur memang Betul. orang udah pada bosan dengan Battle Royale gak sih, bro? Kalau dilihat-lihat sih emang dari apa ya, dari lama itu orang kan udah mainnya Battle Royale terus gitu ya. Iyalah. Mungkin mereka butuh gameplay baru yang cepat, yang lebih asik gitu. Mungkin kita kan nggak tahu gitu kan. Yang Orang-orang memang selera skill beda-beda. base-nya pure kan. Skill base-nya tuh bukan sekedar lu hoki dapat senjata bagus, lu nge-looting, lu turun harus di mana, tapi memang semua orang hampir senjatanya dari awal sama, balance, jadi pure skill aja gitu kan ya. Betul, Apalagi kan itu class betul, squad-nya unlimited global ya. Tuh, dan ini juga ada rulesnya Lan. Nama rulesnya HTTPS. Apa tuh HTTPS? HTTPS itu emang nggak ada artinya, tapi di sisi lain HTTPS itu adalah kayak lu pakai skillnya harus sama semua. Kalau lu bisa skillnya pakai yang beda itu bakal didiskualifikasi. Nah, jadi skill-skillnya adalah yang pertama Alok, Hayato, Kelly, Caroline. Nah, 4 skill itu adalah 4 skill utama untuk main di CS-an ini, unlimited ini. Dan mereka juga nggak boleh naik lantai 2. Oh. Kalau naik lantai 2 udah didiskualifikasi gitu. Jadi emang harus shotgun only aja dari awal. Duitnya 1.500 dan itu cuma bisa beli senjata doang dari awal udah pertama tuh. Dari awal Belum bisa. jadi beli memang global. semua balance gitu ya. Jadi nggak ada yang memang ini skillnya pakai ini nih OP jadinya, atau ini lebih dulu gitu ya. I see. Betul. Jadi semua sama rata gitu. Jadi nggak ada yang namanya kecurangan gitu. Sama semua skillnya, main tinggal ke mekanik masing-masing. Menarik ya. Tapi dari match yang kedua ini yang gua tonton ya, ini kita coba kilas balik dulu ya. Di match pertama kan kalian menang. Betul. Tapi kayaknya kalian gak ada yang bacot ya. Apa kalian ada Iya. bacot tuh? Malah match pertama kita respect sama mereka. Iya. Gua ngeliat sih. Respect, dan yang kedua ini kaget sih gua. Mungkin mereka kayak meluapin emosinya karena dihujat mungkin ya mereka ya. Iya, Pas mereka sebelumnya kan menang. dihujat Betul. anti-bot, sekarang ada kata-kata baru ninja bot gitu. Padahal kan maksudnya inti dari semua kan ini kita buat fun, nunjukin komunitas Free Fire lebih besar gitu. Gua juga kurang setuju kalau misalnya ada yang kayak gitu. Tapi karena tadi Discord kebetulan masuk, jadi kan ratusan ribu orang sudah pada tahu semua ini, Sep. Iya, itu Kalau gue dibaliknya, jujur itu gue nggak enak gitu sampai ke live streaming, dan gue juga nggak expect gitu bakal sampai live streaming gitu, karena awalnya gue sama ketuanya doang ributnya, kayak ngebahas ini kok aim lu kok kayak aneh gitu yang gue rasain, karena kan gue main kan, jadi gue jelasin ke dia kayak aneh gitu, dan menurut gue sih aim lu kagak murni gitu. Soalnya gue muncul dikit badan gue tuh ini kepala langsung dia kenanya gitu, jadi itu yang gue agak tadi tuh permasalahin di situ doang sih lah. Jadi gue tanya ke ketuanya, tiba-tiba datang temen-temennya, dia bawa temen-temennya ramean full anti ban. Ya gue bawa temen-temen gue juga dong. jadi yang awal bacot itu sebenarnya bukan lu dong, lu cuma nanya apakah benar aimnya seperti Betul. itu gitu. Cuma mau ngetes, ngecek aja kan udah terjadi juga kan kemenangan dari mereka. Lu cuma jadi kayak pengen nanya gitu buat mereka tuh mengklarifikasikan aman kok, kita nggak pakai apa-apa gitu. Itu yang lu expect kan. Tapi kan lu balik lagi sih kadang, Sep ya, di hal yang seperti itu, apalagi di momen yang kayak gitu mereka lagi euphoria of victory kan, habis menang, sebelumnya pernah kalah. Jadi kan mereka pasti langsung mikir ini orang udah kalah kok malah bla bla gitu. Jadi sayangnya harusnya kan mereka ya udah tunjukin aja kita nggak pakai apa-apa, kan itu fine kan, bakalan kan. Dan kebetulan Discordnya jadi kerekam juga ya. Aduh. Itu gua kaget coy, itu gila. Gua sumpah jujur aja gue kagak enak sama komunitas gitu. Merasa Iya. kayak nggak sopan aja gitu. Sorry ya buat teman-teman semuanya. Ya guys, namanya manusia lah. Ini Indian ya, masing-masing temen lah. Dan semoga masih ada Ninja U versus anti ban selanjutnya. Gue juga rencana sih mau sponsor dan support ya prostopap.id ya di turnamen selanjutnya. Kalau bisa bikin offline biar nggak ada begitu-begitu lagi, kita bikin offline juga nanti. Jadi kita nanti setup tempat ya, setup tempat PC,
apa namanya, masing-masing PC-nya tuh speknya sama. Kalau bisa sih yang paling gampang sebenarnya warnet ya. Kita setup warnet, cari warnet, kita sewa satu warnet. Jadi kan itu sama semua tuh. Kita download semua emulator yang sama, game Free Fire, tinggal mereka masing-masing login, kita bikin turnamennya offline gitu. Rencana sih gitu. Kalau misalnya mau benar-benar ya di sana udah nggak ada ya kayak kita ngomong bakalan ada program atau apa, karena balik lagi itu kan udah offline, kita udah bisa lihat juga gitu bermainnya secara fair gitu. Iya. Ya bisa dari semua keren sih udah. Ya sorry. Kayaknya kalau mereka offline sih gue yakin ya mereka pasti mainnya biasa aja gitu ya. Soalnya kan kalau di online kita nggak tahu mereka pakai apa aja dan tak terlihat juga ya kan. Tapi kan gue hanya menduga saja, hanya menanyakan gitu. Nggak kayak nyalahin gitu. Di situ yang bikin gue emosinya itu karena dia bawa teman-teman dia dan gue kayak diserang sama mereka ramean tadi tuh. Jadi gue emosi di situ. Iya, itu isi Discordnya juga udah bener-bener kayak nggak membiarkan lu ngomong juga gitu. Jadi sampai lu nya akhirnya teriak dan ngegas karena memang lu nggak dibiarin ngomong. Itu yang gue nilai ya. Itu jujur gue kaget. Itu gue lagi nonton live kalian sambil sawer kalian kan. Gue super chat, ayo semangat Ninjayu bla bla bla. Sampai di akhirnya kayak gitu gue shock coy. Gue kayak, hah? Gue sampai nanya Gemat, gue sampai nanya Azre, gue sampai ngechat Aji Spen. Lu nggak mungkin bisa dicat lah, mungkin lu lagi maksudnya in the middle of the problem gitu. Katanya gimmick itu gimmick. Ah serius gimmick sekeren itu, maksud gue itu pasti ada yang something wrong gitu. Itu nggak mungkin gimmick. Gue bisa tahu gimmick atau enggak. Sebagus-bagus gimmick pasti nggak sampai ngegas seperti itu karena itu kelihatan sama-sama dari hati. Dan ternyata benar klarifikasi dari elunya itu. Ya bisa dibilang itu terjadi gitu. Wah gila sih. Gua nggak habis pikir ya. Itu siapa ketuanya anti band yang tadi bacot juga? Sam. Boxil ketuanya tapi yang bacotnya wakilnya Sam. Si XM. Sam bukan XM, beda lagi. Sam namanya. Ya dia yang inilah gitu. Emang gue sebelumnya ada problem juga sama dia sih. Problem personal juga. Jadi makanya dia yang jadi gitu. Momennya pas dia luapin semua gitu ya. Ya. Ya buat teman-teman. Gue juga jarang kontekan juga sih sama mereka, juga males juga sih kontekan sama anti band gitu. Itu yang kontekin anak-anak yang lain sebenarnya. I see. Main lagi gitu. Ya dari gua yang gua lihat negatifnya mungkin di sini, tapi semoga teman-teman bisa lebih baik lagi cernanya ya, tidak ada lebih keras lagi gitu untuk komunitasnya juga gitu. Kita mau Free Fire komunitasnya lebih bagus ya. Sebagai gue yang udah main Free Fire lama banget, gue juga respect dengan apa yang dilakukan Asep dan beserta anti band juga yang membuat ramai komunitasnya lagi, bisa sampai 200.000, bisa sampai trending dan total views 2,4 juta. Itu sangat luar biasa ya. Ini menunjukkan kekuatan Free Fire masih besar dan komunitasnya masih banyak gitu. Mungkin terbagi dalam beberapa sosial media ya, beberapa di TikTok, beberapa di YouTube. Terus ya gua harap nextnya bisa ada lagi gitu Ninjayu versus anti band gitu, yang bisa dibilang rematch sebenarnya. Karena kan kalau kita ngomongin posisinya ini adalah seri ya. Di match sebelumnya 1-0, di sini 1-1 nih, ya kan? Satu sama. Jadi yang ketiga adalah sebenarnya menentukan kemenangannya siapa gitu antara anti band dan Ninjayu. Benar gak? Harusnya gitu sih. Gue penasaran juga. Gue pengennya lawan mereka offline gitu. Pengen banget karena kalau online-nya angkat tangan sih gue kalau online. Yaudah, sih mereka. Kalau gitu, gue bantu cari tempat. Kita jadikan turnamen Ninjayu versus anti band offline. Nanti dari prostopup.id bakal bantu sponsor juga, dan mungkin sponsor lain kalau mau masuk boleh. Jadi nanti lu kan fokus main nih Sep, kabarin aja tim yang nanti bakal ngurus. Nanti gue bakal lumayan bantu juga gitu sama tim gue. Gimana kalau kayak gitu? Kalau misalnya nextnya mau offline, gue bisa cari tempat. Ya gue pikir sih yang paling cocok warnet yang bagus ya. Dan ada dari beberapa dari mereka ada yang bukan di Jakarta masalahnya kan. Iya, offline. Jauh-jauh. Itu jauh-jauh. Iya, dan gue juga harus rundingin dulu ke anak-anak Ninjayu sih. Soalnya kan kalau keputusan gini kan harus bersama-sama kan, musyawarah. Kalau dari kita sih, kalau satu orang doang yang memihak nggak bisa bang, harus nunggu dulu mereka. Kalau kata mereka yes ya. Omongin ke teman-teman. Cuma maksudnya kalau lu butuh, gue selalu ready untuk bantu support lah pastinya. Karena ya gue seneng ngeliatnya, dan gue tahu lah usaha lu untuk membuat seperti ini tidak gampang gitu. Dan apalagi ya lu lagi live dan
harapan lu untuk menang, tapi tadi ada clash kalah gitu. Walaupun hampir menang ya sebenarnya ya. Dan walaupun juga tim murid Ninjayu menang, tetap aja kan itu yang dilihat adalah tim dulunya gitu, yang dimana tim utamanya gitu. Iya, murid ninja juga udah jago banget sih, gila. Itu Gokil murid ninja. rahasia alien itu, murid ninja itu alien itu gila aimnya ya. Tadinya mau main gitu kan si Rashid cuman nggak bisa katanya ada urusan jadi ya udahlah. I see. Udah wajak sempat memang nggak bisa gitu ya. Dan apakah tim lu ini sama dengan tim lu yang awal? Beda. Apa ada beberapa beda? Oh, beberapa beda ya. Jadi mungkin pengaruh chemistry juga ngaruh gitu. Pasti. Gua kira ini tim lu sama kayak yang awal pas lu menang. Enggak, kalau yang awal pasti udah jebol mereka itu pasti. Karena jauh sih ya yang gue lihat ya, yang awal itu di game awal tuh jauh banget. Dan lu udah prepare banget untuk latihan gitu. Tadi lu udah maksimal sih mainnya, lu udah kill 10 anjing. Gila. Hoki nyampah anjir. Ya tapi semangat terus lah Sep ya. Kekalahan dari hari ini bisa lu jadikan motivasi lagi untuk nextnya. Ada turnamen lagi bisa lebih semangat dong pastinya. Amin. Nice try banget lah itu. Dan ya semoga dari Antebian sendiri masih mau untuk mengikuti ini. Nextnya bakal ada hadiah. Kalau ntar misalnya ini mungkin online lagi sekali lagi sih Sep. Kalau misalnya memang susah untuk offline, baru nextnya kalau memang udah sama-sama setuju dirundingin dan lain-lain, bisa offline baru. Itu sih dari gua ya. Seru banget nontonin kalian itu keren sih anjing. Itu momen-momen itu dikangenin sih ini 2024 ya. Momen kayak gitu mungkin kayak bisa nostalgia beberapa tahun yang lalu gitu. Dimana Free Fire masih jaya-jayanya, dan sekarang bisa ditunjukkan Free Fire komunitasnya masih besar. 200.000 itu angka besar bro, live views bro, gila. Dan anjir, debat capres saya kemarin ratusan ribu juga gitu. Jadi udah setara gitu komunitas Free Fire di live streaming, dan bahkan sampai total public viewsnya 2,3 gitu. Jadi ya mudah-mudahan tidak ada berkepanjangan lah perihal problem ini, diomongin dengan hati yang lebih dingin dulu, cooling down dulu, nanti ya bisa bareng-bareng lagi bikin turnamen seperti ini gitu. Intinya kan buat fun lah ya, jangan sampai sampai terlalu inilah ribut lah, gila sampai ke real life, janganlah. Ya maksudnya itu yang gue mau sih gitu. Karena ini udah ada positifnya udah sangat banyak gitu. Tapi ya jangan diambil negatifnya terlalu banyak aja sih, itu dari gue. Thank you sarannya GG. Gue mau ini boleh nggak? Apa tuh? Ngucapin ke Barudak Ninja yuk. Boleh dong. Ya ke fans lah ya, fans Ninja yuk gitu. Boleh dong. Sorry banget guys, hari ini memang gak maksimal kita main. Kita emang udah latihan sekuat mungkin gitu. Yang kita mainin hanya cadangan aja. Bukan karena gak mau mainin yang lain, mungkin yang lain juga ada kesibukan. Kita gak bisa maksa juga. Dan hasilnya emang jelek banget 2-0, tapi setidaknya kita udah berjuang guys buat kalian semua gitu. Selebihnya mohon maaf kalau emang kurang banget mainnya gitu. Dan dari gua semoga fans-fans nanti band dan Ninjayu juga bisa lebih kondusif lagi untuk berkomentar ya. Jadi bisa ada turnamen-turnamen selanjutnya yang membuat kita bisa menikmatinya lagi gitu loh. Dan buat Asep semangat lah, gua udah tahu lu udah berusaha yang terbaik, dan tim-tim lainnya. Tadi ada siapa ya? Bang JLB ya kan? Siapa lagi tuh tadi? Mamboy, CBN, Gaizen. Ya, Mamboy, CBN, Gaizen ya pastinya udah melakukan yang terbaik juga gitu. Jadi saran dari gua jangan ada komentar-komentar yang ya ninja bot lah, anti bot lah apa semua. Ya nextnya lebih baik lagi aja. Jadi bisa lebih seru komunitasnya. Thank you Sep udah mau ngobrol bareng gua. Pokoknya next turnamen kabarin aja, prostopup.id siap sponsor. Dan dari gua pun nanti bakal bantu-bantu juga kalau misalnya butuh bantuan. Ya. Dan ditunggu nextnya kita ngobrol lagi sama Asep. Kalau Asep sudah free, kita ntar di proscast yang sebenarnya di cafe gua, jadi bukan online ya. Jadi ntar kita lebih banyak ngobrol lagi gimana cara Asep bisa masuk ke brutal, gimana Asep membuat Ninjayu, itu lebih lengkap lagi nanti di proscast yang sebenarnya. Thank you, jangan lupa subscribe Asep ya. Udah luar biasa dia ya sekarang. 200.000 views yang nonton live, itu udah keren banget. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka, like, share, comment, subscribe video ini.
Dan channel gua nyalain lonceng kita berdua biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru kita, dan kalau kita upload dan kita live stream kalian bisa langsung menjadi orang yang pertama. Dan dari gua semoga cepet aman lah ya semuanya ya, aman sejahtera. Amin. Ya Sep ya, aman. Manusia tahu luput dari kesalahan, jangan diambil negatifnya dan kita lihat positifnya. Free Fire bisa rame lagi, besar lagi gitu. Thank you buat kalian semua udah nonton. Stay pros, see you next time and see you on the next podcast. Thank you Sep. By the way, siap. Yo fans Ninjayu, semangat terus ya. Pokoknya bakal comeback stronger in the next tournament. Tungguin aja. Stay tune terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.